Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Oke sahabat Nur Hasanahku, suatu ketika ada seorang peminta-minta atau pengemis yang ditemui Kanjeng Sunan Gunung Jati, sebab sudah menjadi polemik di sekitaran makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Dinilai sudah sangat meresahkan bagi para peziarah yang datang ke sana. Apalagi yang baru pertama kali mereka menganggap wasiat Sunan Gunung Jati dahulu disalahgunakan untuk meminta-minta dan mengemis pada peziarah. Adapun wasiat Sunan Gunung Jati yaitu isun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya saya titip tajuk atau musola dan fakir miskin. Dan semua itu bikin risih peziarah karena ada juga yang meminta-minta dengan cara memaksa. Bahkan ada juga peziarah yang sedang makan ditungguin terus, sehingga polemik tersebut sudah menjadi tradisi di sana. Ternyata ada kisah pengemis yang ditemui langsung oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Seperti apa kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Di tengah riuhnya kota Cirebon, di bawah langit yang selalu membentang tenang, terdapat tempat yang sangat keramat dan dihormati masyarakat Jawa Barat, yaitu makam Sunan Gunung Jati. Makam yang terletak di komplek megah dan penuh sejarah itu telah menjadi pusat ziarah, baik bagi mereka yang mencari berkah maupun bagi yang ingin mengenang perjuangan Sang Wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Namun, di balik keheningan yang seharusnya damai mengelilingi makam tersebut, ada satu masalah yang menghantui para pengunjung dan para pengelola makam, yaitu adanya pengemis yang dengan gigihnya meminta sumbangan di sekitar kawasan makam. Meskipun dalam kebanyakan kasus pengemis ini berasal dari daerah sekitar, kebiasaan mereka telah menciptakan polemik yang tak kunjung selesai. Ada yang berpendapat bahwa pengemis-pengemis tersebut adalah bagian dari rutinitas kehidupan yang tak bisa dihindari. Namun, banyak pula yang menganggap keberadaan mereka merusak kesucian makam dan mengganggu ketenangan para peziarah. Setiap hari ratusan orang datang untuk berdoa, untuk berziarah atau sekedar mengenang jasa Sunan Gunung Jati. Mereka datang dengan harapan menemukan kedamaian dan berkah. Namun mereka kadang terjebak dengan ketidaknyamanan akibat peminta-minta yang datang dari para pengemis. Di antara banyaknya pengemis yang datang di sana, ada satu nama yang mulai dikenal oleh pengunjung. Namanya yaitu Seno, seorang pria parubaya yang sehari-hari memakai pakaian lusuh dan membawa sebuah kardus kosong di tengahnya. Dengan tatapan mata penuh keputusasaan, Seno selalu duduk di sudut komplek makam meminta sumbangan dari para peziarah yang lewat. Tak jarang ia berteriak menyapa dengan suara pelan, namun penuh harap meminta sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun Seno bukanlah pengemis biasa.
Ia memiliki cerita hidup yang lebih dalam dari sekedar kehidupan yang keras. Sejak kecil, ia telah tumbuh dalam kesulitan, dan jalan hidupnya yang penuh perjuangan membawanya ke titik ini. Keadaan ekonomi yang sulit ditambah dengan kehilangan keluarganya karena sebuah bencana yang membuatnya merasa terasingkan dari dunia ini. Ia mengemis sebagai cara untuk bertahan hidup. Meskipun jauh di dalam hati, ia merasa malu dengan pilihan itu. Namun, kejadian yang tidak terduga suatu sore mengubah Seno selamanya. Pada saat itu, langit Cirebon berwarna orange keemasan. Sinar matahari yang mulai meredup memberikan suasana damai di sekitar makam. Seno duduk di tempat biasa, berharap ada sedikit koin yang jatuh ke tangannya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda dari kejauhan. Ia melihat sosok yang mengenakan pakaian putih, bersih, berjalan mendekatinya. Sosok itu tampak penuh wibawa, dan di matanya Seno melihat ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa sadar, Seno berdiri dan mendekati orang itu. Ternyata sosok yang mendekati itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati sendiri, atau yang kini dikenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda, tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa hadir di sana pada saat itu. Namun, aura kehadirannya cukup kuat untuk membuat Seno terdiam. Seno, suara yang lembut namun penuh wibawa itu terdengar membuat Seno terkejut. Kenapa engkau memilih jalan ini? Apa yang engkau cari di tempat yang seharusnya penuh dengan kedamaian? Seno terpana, tatapannya kosong, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku hanya ingin hidup yang layak untuk bisa makan dan bertahan. Sunan Gunung Jati tersenyum dan dengan suara yang lebih tenang berkata, Seno, hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memberikan. Kau datang ke tempat ini untuk mencari berkah, tetapi engkau lupa bahwa berkah yang sejati adalah ketika engkau bisa memberi, bukan meminta. Seno pun menunduk, merasakan sebuah getaran yang sangat kuat di dalam dadanya. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ia selalu merasa bahwa hidupnya terjebak dalam lingkaran kesulitan. Namun, sekarang di hadapan sosok yang penuh kebijaksanaan itu, Seno mulai merasa adanya harapan. Janganlah engkau pergunakan tempat yang penuh dengan kemuliaan ini untuk mencari apa yang sudah seharusnya diberikan oleh Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar dan temukan kedamaian di dalam hatimu. Lanjut Sunan Gunung Jati. Dengan nada penuh harapan saat itu, Seno merasa seolah beban hidupnya yang begitu berat mulai terangkat. Ia merasa seolah mendapat pencerahan dari kata-kata Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, ia tidak lagi mengemis di sekitar makam. Meskipun hidupnya tetap penuh perjuangan, Seno mulai mencari cara yang lebih bermartabat untuk bertahan hidup, mencoba bekerja apa saja yang ia bisa lakukan tanpa tergantung pada belas kasihan orang lain. Pada suatu sore yang mendung, angin berhembus pelan sekitar makam Sunan Gunung Jati. Suasana tenang yang biasa menyelimuti komplek makam itu seakan mulai terganggu
dengan kehadiran beberapa pengemis yang mulai terlihat di sekitar halaman makam. Salah satunya Seno, yang kini sudah tidak lagi mengenakan pakaian kumel seperti dulu. Ia menggunakan baju sederhana tapi lebih rapi dan membawa sebuah keranjang kayu yang berisi berbagai macam bahan untuk membuat wedang ronde, yaitu minuman hangat tradisional yang terbuat dari bola ketan berisi kacang, disajikan dengan kuah jahe manis. Seno yang beberapa waktu lalu dijumpai oleh Sunan Gunung Jati dalam bentuk spiritual itu merasa hidupnya telah berubah drastis. Setelah menerima pencerahan itu, ia tak lagi ingin mengemis, tetapi tetap menghadapi tantangan hidup yang berat. Namun jauh di dalam hatinya, Seno merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bertahan hidup. Menemukan cara untuk berkontribusi bagi orang lain dengan cara yang lebih bermartabat. Ide untuk berjualan wedang ronde datang seketika ketika ia sedang duduk termenung di sebuah warung kopi kecil, mengingat kembali bagaimana suasana malam yang dingin di Cirebon akan terasa lebih hangat dengan secangkir wedang ronde. Seno berpikir mungkin ini adalah jalan baru bagi dirinya untuk memulai hidup yang lebih baik. Ia mulai belajar cara membuat wedang ronde dari seorang pedagang tua yang ada di pasar, yang dengan sabar mengajarkan resep rahasia turun-temurun. Meskipun sempat menemui kesulitan, Seno terus berusaha. Ia mengumpulkan sedikit uang dari sumbangan orang yang dulu diminta dan memulai usaha kecil-kecilan menjual wedang ronde di dekat kawasan makam. Namun dunia ini tidak seindah yang dibayangkan. Meskipun banyak orang yang tertarik dengan minuman hangat buatan Seno, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan kehadiran pedagang baru di sekitar makam, yang selama ini hanya dihuni oleh para peziarah dan pedagang kecil. Salah satu pihak yang merasa terancam adalah seorang pedagang wedang ronde juga yang senior, yang telah lama berjualan di dekat makam. Nama pedagang senior itu adalah Wardan. Wardan yang sudah berjualan wedang ronde selama lebih dari 20 tahun merasa bahwa dengan kehadiran Seno akan mengurangi keuntungan yang ia peroleh. Wardan sudah terbiasa dengan rutinitasnya yang tenang dan kini posisinya merasa mulai diganggu oleh Seno yang menjual wedang ronde dengan harga lebih murah. Dengan rasa yang tak kalah enak, "Hei, kamu mau ikut campur di tempat ini?" teriak Wardan suatu pagi saat melihat Seno mulai membuka lapaknya di dekat makam. "Ini sudah wilayah aku. Jangan coba-coba ambil pelanggan aku." Seno yang baru belajar menghadapi kerasnya dunia usaha itu terkejut, namun ia tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia hanya tersenyum lalu berkata dengan suara tenang, "Pak Wardan, saya tidak ingin mengganggu. Saya hanya ingin mencari cara untuk bertahan hidup dengan lebih baik." Namun Wardan tidak terima begitu saja. Ia merasa bahwa Seno terlalu cepat berkembang dan mulai menarik perhatian para peziarah. Dalam hatinya Wardan merasa terpojok. Tidak lama kemudian ia mulai menyebarkan gosip bahwa wedang ronde milik Seno tidak aman, bahwa Seno tidak mengikuti standar kebersihan yang semestinya.
Dan bahkan ada desas-desus bahwa Seno menggunakan bahan-bahan yang tidak layak dijual. Rumor-rumor itu mulai terdengar oleh telinga para peziarah yang datang. Beberapa mereka mulai ragu untuk membeli wedang ronde dari Seno, meskipun mereka tahu bahwa wedang ronde Seno jauh lebih murah dan rasanya lebih seger bila dibandingkan yang dijual oleh Wardan. Seno merasa kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia tahu untuk bisa sukses ia harus tetap berpegang pada prinsipnya. Suatu hari dalam perenungan, Seno mengingat kembali ajarannya yang pernah diberikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Berkah yang sejati adalah ketika kita bila memberi, bukan hanya sekedar menerima. Kata-kata Sunan Gunung Jati kepadanya dahulu. Pencerahan itu membuat Seno untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Seno memutuskan untuk bertindak secara bijak. Ia mengunjungi Wardan dan tanpa ada niat untuk bertengkar, ia berkata pada Wardan, "Pak Wardan, kita tahu mungkin saling bertarung untuk bertahan hidup. Tetapi bagaimana jika kita bekerja sama? Jika saya bisa membantu Anda, mungkin kita berdua bisa mendapatkan lebih banyak." Wardan yang awalnya mulai mendengarkan dengan sikap keras, kini mulai sedikit melunak. Ia mengamati Seno dengan tatapan tajam, mencoba menilai apakah tawaran ini benar-benar tulus. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Wardan akhirnya mengangguk, kemudian ingin berjualan bersama. Wardan bertanya, masih ragu. Bagaimana caranya? Seno mengeluarkan ide yang cukup sederhana, namun revolusioner. Kita bisa membuat paket spesial, di mana pelanggan bisa membeli 2 cangkir wedang ronde, 1 dari saya dan 1 lagi dari Anda. Kita bisa menjualnya dengan harga diskon, sehingga para peziarah akan merasa lebih puas. Kita bisa mempromosikan keduanya secara bersamaan. Setelah beberapa hari berdiskusi, mereka berdua akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Seno menyediakan bahan-bahan segar, sedangkan Wardan membantu dengan peralatan yang lebih lengkap. Mereka pun mulai menjual wedang ronde dengan cara baru, bahkan membuka kedai kecil di dekat makam agar lebih mudah menjangkau pengunjung. Namun intrik belum selesai di sini. Ada satu pihak lagi yang merasa terganggu. Kerjasamanya mereka, seorang pejabat setempat yang ingin menambahkan pemasukan dengan mengenakan biaya sewa untuk para pedagang di sekitar makam. Pejabat ini mulai memberi tekanan pada Seno dan Wardan untuk membayar lebih banyak uang agar tetap bisa berjualan di area tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, Seno mengingat kembali kata-kata Sang Sunan Gunung Jati. Ia tahu bahwa untuk mengatasi masalah ini, ia tidak hanya bisa bergantung pada taktik atau pertarungan bisnis yang licik. Ia memutuskan untuk berbicara dengan pejabat tersebut, secara langsung menawarkan solusi yang bijak dan adil bagi semua pihak. Dengan keteguhan hati dan sikap yang bijaksana, Seno berhasil meyakinkan pejabat tersebut bahwa dengan menyediakan tempat yang lebih baik untuk pedagang kecil seperti dirinya sendiri dan juga Wardan, akan mendatangkan banyak pengunjung dan memberikan manfaat ekonomi bagi kawasan makam. Pejabat tersebut akhirnya setuju
dan di sekitar pemakaman Sunan Gunung Jati pun kembali stabil. Hari demi hari, Seno dan Wardan pun semakin akrab. Keberhasilan usaha mereka bukan hanya datang dari kerja keras, tapi dari kesediaan untuk bekerja sama dan saling mendukung. Seno tidak hanya berhasil keluar dari keterpurukan hidupnya, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa berbisnis itu tidak hanya mencari keberuntungan, tetapi tentang memberi manfaat bagi sesama, seperti yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Polemik tentang di makam Sunan Gunung Jati akhirnya mereda. Keberadaan Seno sebagai pedagang wedang ronde yang jujur dan bekerja keras telah menginspirasi banyak orang. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga memberikan contoh bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan hati yang besar, penuh pengertian dan kasih sayang. Pengemis-pengemis lain yang merasa malu setelah mendengar cerita Seno, tetapi juga karena semakin banyak orang yang sadar akan arti kedamaian sejati, kedamaian yang tidak bisa diperoleh dengan meminta, tetapi dengan memberi dan menerima takdir dengan lapang dada. Sejak saat itu, kawasan makam Sunan Gunung Jati tetap menjadi tempat yang dihormati, bukan karena hanya sejarahnya yang besar, tetapi juga karena pelajaran berharga yang bisa diambil dari kisah hidup dari seorang pengemis yang mendapat pencerahan di hadapan Sang Wali. Oke sahabat Nur Hasanahku, itu tadi cerita nyata dan banyak ikhtibar atau hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah seorang pengemis di sekitar makam yang bertemu Kanjeng Sunan Gunung Jati secara spiritual dan merubah hidupnya menjadi seorang pedagang wedang ronde yang sukses. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subrek, subrek. Like, comment, and share. Cepetan.